Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Azabiku semua dimuliakan Allah. Jika ada pertanyaan, manakah dalilnya dalam suluk merintis jalan ridha Allah? Harus melalui guru, pembimbing, mursyid. Maka jawabannya adalah sama dengan pertanyaan, manakah dalil dalam belajar ilmu harus mempunyai pembimbing? Apa yang membedakan? Azabiku semua dimuliakan Allah. Seorang ulama tasawuf, seorang sufi berkata, man ta'allama bi ghairi syaihin fa syaihuhu syaitan. Siapa yang belajar tanpa guru atau mursyid, maka gurunya adalah syaitan. Ulama tasawuf menyepakati bahwa seseorang yang layak menjabat sebagai guru, pembimbing, mursyid adalah dia yang sudah menetapi kriteria. Apa kriterianya? Yang pertama, alim di bidang ilmu syariat. Yang kedua, seorang yang telah ma'rifatullah. Yang ketiga, berpengetahuan di dalam jalan tazkiyatun nafs dan tarbiyah. Kemudian yang keempat, mendapat ijazah dari syekh sebelumnya. Imam Ibnu Khaldun dalam Shifa'us Su'al berkata bahwa guru dalam mujahadah untuk merintis ibadah yang istiqomah, menjalankan akhlak Al-Quran dan akhlak Nabi, kendati tidak sampai wajib ain, adalah sangat dianjurkan. Hal ini karena terjal dan licinnya jalan menuju ke sana, dan juga sulitnya melewati berbagai rintangan yang setiap saat menghadanginya. Asabiku semua, sedangkan guru mujahadah untuk menyibak tirai kasful hijab atau musyahadah, musyahadah Allah, menyaksikan Allah dalam hati, dan melihat alam ruhani atau kerajaan malakut, langit dan bumi, maka wajib dan keharusan mempunyai guru pembimbing, dan ini bukan sembarangan. Hal ini juga yang banyak orang tersesat dengan tasawuf karena tidak guru. Hal ini berbeda dengan guru mujahadah dalam takwa untuk menuju sifat bira'i yang cukup dengan membaca kitab. Tapi bagaimanapun lebih dianjurkan apabila mempunyai guru pembimbing. Banyak orang yang keblinger itu karena belajar sendiri. Imam Asy-Syatibi penulis kitab Al-Muwafaqat dan Al-I'tisam pernah bertanya lewat surat kepada Imam Ibnu Abbad Ar-Randi, penulis Syarah Al-Hikam, tentang haruskah mempunyai guru dalam suluk kepada Allah. Oleh beliau dijawab bahwa guru ada dua, yaitu syekh tarbiyah dan syekh ta'lim. Syekh tarbiyah bukanlah keharusan bagi mereka yang mempunyai kecerdasan akal, yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Tetapi jika ia mempunyai guru tarbiyah, maka itu lebih baik. Sedangkan orang yang tidak demikian, maka wajib ia mempunyai guru tarbiyah. Sedangkan syekh ta'lim adalah sebuah keharusan bagi mereka yang suluk kepada Allah. Dan kitab-kitab tasawuf itu semua bermuara kepada syekh ta'lim. Kemudian beliau melanjutkan, dengan demikian guru adalah sebuah keniscayaan dalam keadaan apapun. Lantaran guru adalah petunjuk jalan kepada Allah, sebagaimana petunjuk jalan yang kasat mata. Asabiku semua dimuliakan Allah. Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Fathur Rabbani berkata, wahai orang yang hendak belajar suluk, ikutilah orang-orang yang telah suluk dan mengetahui mana-mana tempat yang membahayakan. Mereka adalah para masyaikh yang mengamalkan ilmunya serta ikhlas. Wahai laki-laki, jadilah bersama laki-lakinya dalil syekh. Ikuti dia dan tinggalkan hartamu di hadapannya serta berjalanlah bersamanya. Sabiku semua, mursyid adalah guru yang mengajarkan zikir kepada muridnya serta membantu membersihkan sampah-sampah dari dalam hati murid. Itulah tadi tazkiyatun nafs, menghiasinya dengan akhlak yang baik, dan juga sebagai obat penawar berbagai macam penyakit hatinya. Dia adalah pemimpin dan juga ustaz
yang mengetahui metodologi tertentu. Dan dialah yang telah banyak mengetahui lebih dalam tentang terjalnya jalan menuju ridha Allah. Tapi semua dimuliakan Allah. Di antara jalan Rasulullah SAW adalah memberi nasihat dan mengajak kebaikan kepada orang lain agar lebih dekat kepada Allah dengan pelajaran pembersihan jiwa. Dan membimbing murid adalah salah satu dari melaksanakan perintah itu. Lalu di mana bid'ah yang dituduhkan? Mencari guru yang memberinya bimbingan zikir, bernasehat dan membantu membersihkan penyakit dari hati adalah haram. Adapun nama sebuah thariqah seperti Naqsabandiyah, Qadiriyah, Saziliyah, Tijaniyah dan lain-lain adalah sama halnya seperti yayasan pendidikan Islam yang mempunyai nama seperti Nurul Islam dan lain-lain. Lalu adakah yang mengatakan bahwa belajar dalam yayasan tersebut adalah bid'ah? Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan pendidikan di yayasan tersebut. Tapi semua yang dimuliakan Allah, thariqah hanyalah organisasi atau madrasah dari golongan manusia yang berzikir dan membersihkan diri dengan bimbingan mursyid yang bertindak sebagai guru. Pahamilah ini dengan hati yang tulus serta berharap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam berkata, murid wajib mempunyai guru yang bisa diteladani supaya dia menunjukkan jalan murid. Lantaran jalan dalam agama ini relatif sangat sulit, sahabat semua, dan jalan-jalan yang dipenuhi syaitan banyak sekali dan bahkan sudah jelas. Maka barang siapa yang tidak mempunyai guru yang menunjukkan jalannya, maka ia akan dibimbing oleh syaitan menuju jalannya. Imam Ibn Qayyim dalam Al-Wabilus Sayyibu minal kalim at-tayyib itu berkata, jika seseorang ingin mengikuti orang lain, maka lihatlah apakah dia seorang ahli zikir atau tidak. Yang dijadikan sebagai hakim adalah hawa nafsunya atau wahyu. Maka seseorang sebaiknya melihat gurunya dan panutannya. Jika ia menemukan gurunya seperti itu, maka jauhilah. Dan jika ia menemukan seseorang yang suka berzikir kepada Allah, mengikuti sunnah, serta perintahnya tidak melewati norma-norma agama, maka pedomanilah dia. Sahabat semua dimuliakan Allah, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Hadithiyah itu berkata, kesimpulannya, seyogyanya dia menjalankan apa yang menjadi perintah gurunya yang telah menghimpun syariat dan hakikat. Karena dialah dokter yang mulia. Ahli hadis terkenal Imam Al-Hafiz Ibnu Abi Jamrah dalam Bahjatun Nufusi Sahih Bukhari setelah menyampaikan hadis Bukhari untuk ikut berjihad, dan setelah menjabarkan maksud yang terkandung dalam hadis, beliau berkata, hadis tersebut merupakan dalil bagi mereka yang masuk dalam jalan suluk dan mujahadah. Dianjurkan dia dalam bimbingan seorang guru yang arif billah, sehingga guru akan menunjukkan apa saja yang maslah baginya. Sayyid Muhammad Al-Hasimi dalam kitab Syarhu Syatranjil Arifin itu berkata, suluklah wahai saudaraku di bawah asuhan syekh yang masih hidup. Ma'rifatullah, jujur, nasih, suka bernasehat, mempunyai ilmu yang sahih, mempunyai zauq. Apa itu zauq? Rasa batin yang jelas, cita-cita yang luhur, dan perilaku yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai ke semua jelas sudah, apa yang saya sampaikan ini, semoga ini bisa memberikan pemahaman kepada kalian semua. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.